Setelah menguat 4 hari beruntun, indeks harga saham gabungan menembus all-time high di level 7.300. Indeks harga saham gabungan pada perdagangan Selasa 13 September 2022 ditutup naik 0,88% ke level 7.318. Sebanyak 10 sektor menopang kenaikan IHSG. Pergerakan IHSG mendapatkan katalis positif dari indeks bursa Amerika Serikat. 3 indeks utama Wall Street kompak menguat pada sesi perdagangan awal pekan jelang rilis data inflasi AS yang diproyeksikan melandai. Sementara investor juga merespon positif pernyataan Kementerian Keuangan yang menyebutkan inflasi akan melandai pada Oktober. Pergerakan bursa saham global termasuk IHSG pada pekan ini masih akan dipengaruhi oleh sentimen luar negeri, dengan fokus utama tertuju pada Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed, yang diprediksi akan terus menaikkan suku bunga acuan untuk melawan inflasi, bahkan jika kebijakan itu merugikan pertumbuhan ekonomi. Investor siap-siap karena 4 badan usaha milik negara akan segera melantai di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan plat merah dari sektor energi, agribisnis, dan pupuk akan melepas saham ke publik melalui mekanisme penawaran umum saham perdana alias IPO. Wakil Menteri BUMN 1 Pahala Mansuri menyebutkan Pertamina Geothermal Energy atau PGA akan melantai di bursa pada tahun ini. Sementara 3 lainnya, Pertamina Hulu Energi, Palmco, dan Pupuk Kalimantan Timur akan melaksanakan IPO pada tahun depan. PGA akan menjadi emiten pertama yang punya kegiatan usaha di pembangkit listrik panas bumi. Nilai penawaran IPO saham PGA diperkirakan lebih dari nilai emisi IPO Palmco yang digadang-gadang mencapai 10 triliun rupiah. Namun Pahala masih enggan menyebutkan nilai emisi IPO PGA. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan alias PPATK mencatat sepanjang 2022 telah menerima laporan terkait transaksi judi online dengan nilai mencapai 155,4 triliun rupiah. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menjelaskan jumlah transaksi yang bersumber judi online sebanyak 121 juta transaksi. Dari pembukuan transaksi judi online tersebut, 139 hasil analisis sudah disampaikan kepada aparat penegak hukum. Ivan mengklaim dari hasil laporannya itu PPATK juga telah mengantongi nama-nama yang terlibat di dalam transaksi judi online. Namun Ivan tidak merinci secara detail. Tak hanya itu, Ivan menyatakan sepanjang 2022 PPATK telah membukukan 312 rekening yang berkaitan dengan judi online dengan nilai mencapai 836 miliar rupiah. Pelaksana tugas Deputi Analisis dan Pemeriksaan PPATK Danang Trihartono mengungkapkan, di 2022 PPATK menargetkan akan mengeluarkan 963 hasil analisis. Danang mengklaim hingga 6 September 2022 PPATK telah menyelesaikan 841 analisis. Bank Investasi dan Jasa Keuangan Multinasional asal Amerika Serikat Goldman Sachs dilanda badai PHK pada bulan ini hingga akhir tahun. Hal ini menjadikan Goldman Sachs sebagai perusahaan Wall Street besar pertama yang mengambil langkah untuk mengendalikan pengeluaran di tengah jatuhnya volume transaksi. Bank tersebut mengembalikan tradisi pemangkasan karyawan tahunan dengan jumlah karyawan yang di PHK bisa mencapai 1 hingga 5% atau sekitar 2.350 orang dari total 47.000 orang karyawan per pertengahan tahun ini. Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, Goldman Sachs menolak untuk berkomentar. Goldman Sachs kemungkinan bukan menjadi satu-satunya bank yang akan melakukan PHK. Sebelum pandemi, perusahaan-perusahaan Wall Street biasanya memberhentikan karyawan mereka dengan kinerja rendah pada bulan-bulan setelah hari buruh dan sebelum bonus dibayarkan. Praktik ini sempat dihentikan selama beberapa tahun terakhir di tengah ledakan perekrutan di negeri Paman Sam. Amerika Serikat meminta agar China kooperatif menyelesaikan restrukturisasi utang milik Sri Lanka terhadap negara itu. Hal ini bertujuan melepaskan Kolombo dari krisis ekonomi yang telah melanda. Kepala Ekonomi Next United States Agency for International Development atau USAID, Samantha Power mengatakan, kerjasama ini perlu diimplementasikan agar Sri Lanka dapat bebas dari krisis, terutama terhadap China yang merupakan kreditur Sri Lanka. Namun ia juga tetap meminta agar Sri Lanka harus lebih bertanggung jawab saat meminjam dari negara lain. Sri Lanka sendiri mengalami krisis setelah negara itu kehabisan devisa untuk melakukan impor dari negara lain. Cadangan devisa Sri Lanka habis akibat pembayaran utang ke China.
Per Juni 2022, cadangan devisa Sri Lanka mencapai 1,85 miliar dolar Amerika Serikat, turun dari posisi bulan Mei 1,92 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara itu, jumlah utang ke China mencapai 7 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 104 triliun rupiah.